Apalagi kalau ditebarin melalui udara. Iya, kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan, itu yang bahaya. Ya mudah-mudahan tidak lah. Para kiai ya selalu bermunajat. Iya. Supaya tidak ada apa-apa. Gimana kabarnya Bobo Hendro? Sehat nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini sebentar lagi kita selaku orang Jawa Bobo akan memasuki tahun baru, yang dinamakan Judang Satu Suro gitu Bobo. Nah, ada wisik nopo Bobo setelah bulan Suro ini? Barangkali ada tanda-tanda dari alam. Kalau tanda dari alam, berapa hari yang lalu tuh tidak terekspos ya. Tapi ada bukti gambar, Ya. kayak ada lintang kemukus yang menuju dari Lampung menuju Pulau Jawa. Gitu. Itulah. Kapan waktunya Bobo? Kayak 2 hari yang lalu deh. 2 hari ya. 2 atau 3 hari yang lalu lah. Itu laporan dari sana. Ya, jadi pembahasan penting itu tanda alam. Dengan munculnya fenomena kalau orang Jawa itu lintang kemukus nggih. Itu kalau dilihat dari sisi spiritual apa maksudnya Bobo? Kalau melihat dia buntutnya merah seperti itu, ya bisa tanda banyak sih. Intinya tidak baik, itu aja. Oh gitu ya. Kalau dia biru baik, kalau merah ya kurang baik lah. Maksudnya kurang baik itu dalam hal apa? Barangkali ada semacam virus ataupun ada semacam demo besar-besaran atau seperti apa? Atau gempa bumi dan lain sebagainya. Kayaknya condong ke virus. Virus penguasa buta lah jatuhnya itu. Yang sengaja mau ngancurin Nusantara. Biar Rana masuknya ke zaman kayak goro-goro gitu, kekacauan. Tapi kita sudah musyawarah sama para masai, para kiai, para sepuh, termasuk pesantren lah. Ya kita sudah musyawarah masalah itu. Ya mereka sudah dalam persiapan loh, antisipasi. Kalau tentang alam mereka masih bisa ngeredam, tapi kalau tentang kayak virus itu di luar kendali. Apalagi kalau ditebarin melalui udara. Iya, kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan, itu yang bahaya. Ya mudah-mudahan tidak lah. Para kiai ya selalu bermunajat. Supaya tidak ada apa-apa. Itu kejadiannya di mana itu Bobo? Di Lampung menuju Pulau Jawa ada 3 dentuman keras terjadi. Seharusnya sudah ada viral kayak, tapi ini kok enggak ya, tertutup. Mungkin banyak yang nggak tahu Bobo. Iya, jam 12 malam soalnya. Itu berarti awalnya terjadi fenomena semacam lintang kemukus itu diawali dengan dentuman atau bagaimana? Dentuman 3 kali. Itu kata penjaga alam lah yang memberi peringatan ataupun tanda. Iya, berikut harus ada bukti kan. Tidak hanya ini aja, buktinya ya mereka sempat memfoto gitu aja. Ada kaitannya dengan Pak Prabowo nanti pelantikan atau bagaimana? Ya bisa jadi. Soalnya ini kan udah urusannya lain ini. Ya intinya ya spiritual Nusantara ya siap membantu lah pemimpin yang akan datang. Jangan disepelekan spiritual Nusantara, punya kok ahli-ahlinya. Pesan-pesan dari Bobo Hendro selaku salah satu spiritual
ketika melihat fenomena yang ada di Lampung, apa yang perlu dilakukan agar kita ini bisa selamat lah, atau mungkin tidak terkena efek dari murkanya alam, Bopo? Itu bukan murkanya alam ya. Itu murkanya penguasa buta, antek-antek dajjal lah. Memang sengaja mau ngancurin. Kita sudah tahu semua. Cuma kan kasihan wong cilik yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Jadi intinya kalau memang itu perbuatan dari yang Bopo Hendro sampaikan, antek-antek dajjal itu berarti ulah dari manusia sendiri. Iya, Berarti buatan sendiri, bukan dari alam. dari alam dia apa dia pelihara, kasih bisa aja kan, kasih bahan radioaktif, akhirnya jadi racun. Gitu. Ya kalau disambungin sama Congko Joyoboyo, Ya. ya panggebluk itu pagi kena, Mm-mm. ya mungkin siang atau sore udah meninggal jatuhnya. Itu Kayak yang terjadi kemarin tuh Bopo, di corona itu. lebih ganas lagi. Lebih ganas ini. Iya, itu kan sengaja. Itu ya, Tujuannya apa, Bopo? Orang-orang yang mempunyai pemikiran kayak Dajjal gitu kok sampai menyebarkan virus ya pada menguasai dunia, karena cuma mereka yang punya penangkal. Kan hitung-hitungan mereka kan seperti itu. Mereka lupa spiritual tahu dan sudah mempersiapkan penangkal-penangkal itu bagi yang diperjalankan. iya. Kan banyak keakuan yang diperjalankan, tapi sebenarnya sejatinya tidak tahu apa-apa. Talenta tidak punya, kalian ya gitu-gitu aja. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau untuk mengusir Mm-mm. itu mudah. Buat perapian, blender saja bawang putih, mungkin bisa mengusir. Tapi kalau sudah terpapar, itu masalahnya ada di situ. Bawang putih di blender nih. Di blender jadikan air, kan kayak orang tukang sate gimana sih? Api besar semprotin aja, nanti asapnya kan itu membunuh bakteri yang sifatnya berlendir lah. Itu saja lah. Ya bisa dibuktikan kalau di rumah banyak nyamuk, rumah kebun, coba bakar-bakarin itu. Iya. Pasti tidak ada nyamuk. Itu metode zaman dahulu seperti itu. Kan belum semodern sekarang. Bisa saja Anda mau ribet, minyak wangi ya bisa, wangi-wangian. Tapi kan butuh asap yang besar. Iya. Ya kayak begini banyak pohon, ya mungkin mereka persembunyiannya kan di situ. Makanya harus rajin, intinya kita rajin. Berarti intinya kita harus waspada nih, Bopo nggih. Betul, karena belum terjadi. Ini kan baru kita melihat tanda alam. Alam selalu ngasih tandanya. Tergantung kita. Kalau rajin tirakat, pasti tahu itu. Nah, maksudnya tirakat tuh getaran apapun kita bisa merasakan di saat kita melek beginilah. Kita bisa merasakan, kita punya sensor. Iya. Fenomena apa yang akan terjadi. Kita kan tinggal lihat para YouTuber. Itu aja lah. Mereka mengekspos apa, Iya. yang viral apa. Kita meneliti itu aja. Dikasih tanda, kalau belum ada bukti kita kan tidak bisa. Itu kan baru analogi. Asas praduga tak bersalah kita sendiri menganalogi. Tapi masih lebih baik kalau kita eling lan waspodo. Iya. Sering ya Bopo Hendro itu melihat fenomena semacam itu. Ya kita kan punya perkumpulan sih. Spiritual yang diperjalankan, saling memberi informasi, saling musyawarah lah. Intinya itu rapat lah jatuhnya. Sebelum ada corona 2019, 19. bukan 2021 ini. Oh, Kemarin 19. 19 ya? Iya. Oh iya, nah, itu Bopo, Sudah tahu. ada tanda apa itu sebelumnya? Sudah tahu duluan sebelumnya, 2 tahun sebelumnya lah. Kita sudah tahu. Enggak, barangkali ada tanda-tanda dari alam itu? Ada.
Kan ada yang memberitahu juga di YouTuber Prespeanto. Iya, iya. Dari grup Satrio Piningit itu udah diberitahu sebelum adanya itu. Ya 2 hari sebelum kejadian sudah diberitahu. Apalagi itu di ruang publik, sesama spiritual, ya sudah siap. Ya kayak waktu itu ya kita juga sibuk juga di sini. Ya sibuk ngobatin yang terpapar. Karena kan kalau masuk itu kan pasti nggak selamatnya. Iya. Yang manual justru yang selamat. Tadi Bapak Indro mengatakan bahwa nanti itu ya, jika terjadi ya Bu ya, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Itu hasil dari perbuatan orang-orang yang dinamakan antek-antek Dajjal ya. Sebetulnya sosok Dajjal sendiri itu apakah memang benar-benar wujud perorangan atau bagaimana Bu? Aura. Aura. Iya, wujudnya belum diketahui. Oh, Tapi aura-auranya nempel sama manusia-manusia yang serakah. Biasanya seperti itu. iya. Ya kalau kita bicara ya spiritual aliran sesat lah. Tapi yang berkuasa. Soalnya kan di dalam kitab-kitab sendiri kan sudah dijelaskan bahwa Dajjal itu sekarang sudah ada gitu kan. Tapi Betul. berada di tempat ini kan seperti itu. Nggak bisa auranya iya. Oh gitu ya. Ya kalau Dajjalnya muncul ya hancur bumi ini. Tapi sebetulnya Dajjal tuh ada nggak Bapak sebetulnya? Ya sebenarnya ada dari vibrasinya itu ada. Tapi yang kita lihat kan auranya. Kalau kita sifat serakah dia bisa nempel. Ya sifat iri dengki lah. Oh Buat yang spiritual. iya. Jadi intinya kalau Dajjal yang apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab adalah wujud perorangan yang berada di tempat ini, di tempat itu berarti nonsen ya. Nonsen. Kecuali aura yang nempel. Oh gitu. Dia akan mempengaruhi pikiran toh. Iya. Yang sudah tersesat makin jadi. Akhirnya lupa jalan pulang lah. Mata batinnya udah buta. Buta mata hati. Soalnya itu kadang saya sendiri itu berpikir begini loh terkait dengan Dajjal ya. Nah kan sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab sendiri kan bahwa Betul. Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman kan seperti itu. Nah nanti yang akan bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Nabi Nah Isa. pertanyaan saya begini lah, kenapa kok harus Nabi Isa kok nggak Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad kan panutan umat seluruh dunia kan gitu Ya pertanyaan. bisa jadi itu kan siloka sih sebenarnya. Dongeng lagi ya, Hah? dongeng ya, kasarannya. Betul, tapi itu kan siloka yang harus dimusyawarahkan para masai, ditafsir. Enggak. Kalau sudah kejadian, ya paling kan Gusti Allah menunjukkan entah dia ruh Isa yang nempel ke manusia-manusia pilihan, kan bisa. Bukan berarti tidak benar. Cuma biasanya kayak kalau orang Jawa bilang kan, oh ada manusia terpilih ketempelan wahyu ke Prabon lah atau Sastro Jendro itu sendiri yang untuk ya penyelamatan lah ya buat wilayah Pulau Jawa lah. Karena efeknya yang paling berat kan Pulau Jawa. Cerita itu kan dari Pulau Jawa juga. Kadang aku juga bingung kenapa dia ada keakuan-keakuan di luar Pulau Jawa, itu suatu keanehan. Tidak mungkin itu cerita Pulau Jawa konteksnya di luar Pulau Jawa yang terpilih, impossible.